Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pembelajaran matematika wajib kali ini kita belajar melalui video ya. Nah, Ibu akan menjelaskan materi yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan. Sedikit Ibu sampaikan untuk dasar-dasar materinya yaitu tentang ketidaksamaan rasional. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk ketidaksamaan rasional, pengertiannya sendiri itu adalah ketidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Jadi pecahan, tapi penyebut sama pembilangnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang ada variabelnya. Nah, di sini kita lihat ada 4 bentuk ketidaksamaan pecahan. Nah, kita mau lihat nih, dari keempat itu manakah yang termasuk ketidaksamaan rasional? Nah, ternyata di sini untuk ketidaksamaan A dan C itu merupakan ketidaksamaan rasional karena kita lihat di sini penyebutnya mengandung variabel walaupun pembilangnya tidak mengandung variabel, tapi yang penting penyebutnya mengandung variabel, maka dia termasuk ketidaksamaan rasional. Tapi untuk ketidaksamaan B dan D itu bukan ketidaksamaan rasional karena walaupun pembilangnya mengandung variabel X, tapi penyebutnya tidak mengandung variabel X, maka dia tidak termasuk ketidaksamaan rasional. Nah, jadi bisa ya membedakan mana sih yang termasuk ketidaksamaan rasional, mana yang bukan ketidaksamaan rasional. Untuk bentuk umum dari ketidaksamaan rasional, di sini kita lihat bentuk umumnya di sini ada 4, walaupun sebenarnya bisa aja kita buat satu ya, berlaku untuk semua tanda ketidaksamaan. Jadi bentuk umumnya adalah fx per gx karena dia bentuk pecahan. Bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan gitu ya. Dengan fx-nya disebut fungsi pembilang, lalu gx-nya disebut dengan fungsi penyebut, yang atas pembilang, yang bawah penyebut, konsep pecahan. Nah, di sini untuk syaratnya, untuk pengerjaannya nanti, jika fx per gx lebih kecil sama dengan 0. Ini lebih kecil sama dengan 0 berlaku untuk tanda lainnya ya. Tidak berlaku hanya untuk lebih kecil sama dengan, tapi dia nanti juga bisa berlaku untuk lebih kecil, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Ini hanya sebagai salah satu contohnya aja. Lebih kecil sama dengan. Maka syaratnya yang harus dipenuhi adalah yang pertama, gx itu tadi adalah fungsi penyebut. Nah, fungsi penyebutnya tidak boleh sama dengan 0, maka nanti harus dicari dulu. Sebelum memulai, kita cari dulu yang x yang tidak boleh. Nah, lalu nanti fx per gx lebih kecil sama dengan 0, dia akan senilai dengan fx dikalikan dengan gx lebih kecil sama dengan 0. Jadi boleh dibuat jadi bentuk perkalian. Gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah mencari penyelesaian ketidaksamaan rasional. Di sini ada 5 langkah. Nah, kamu harus mengikuti langkah-langkahnya untuk mendapatkan penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari suatu ketidaksamaan rasional. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum. Nah, nyatakan dalam bentuk umum ini maksudnya adalah membuat ruas sebelah kanannya menjadi 0. Ruas sebelah kanannya menjadi 0. Jadi kalau ruas kanannya belum menjadi 0, maka kita harus ubah atau memindahkan yang di ruas kanan ke ruas kiri sehingga ruas kanannya menjadi 0. Lalu selanjutnya kalau sudah terbentuk bentuk umumnya yang sudah paling sederhana, lalu tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebutnya. Jadi nanti dicari masing-masing nilai x-nya. Kalau pembuat 0 itu artinya dicari nilai x-nya masing-masing dari fungsi pembilang atau dan fungsi penyebut. Lalu yang ketiga, tulis pembuat 0 pada garis bilangan. Nah, ini penting, harus dibuat garis bilangannya. Ditulis nilai x tadi yang sudah didapat pada langkah kedua pada garis bilangan. Lalu tentukan tanda untuk tiap interval pada garis bilangan. Nah, jadi seperti yang materi pada saat nilai mutlak gitu ya, setelah dibuat garis bilangan, lalu nilai x-nya ditentukan, buat titik uji gitu ya. Cari titik uji. Nah, Ibu kan ajarin kalau titik uji yang paling gampang adalah x sama dengan 0. Nah, cari 0 itu ada di interval yang mana. Lalu dimasukkan ke dalam ketidaksamaan akhir yang sudah didapat pada saat yang tadi bentuk umumnya. Nah, lalu tinggal dilihat nilainya menjadi positif atau negatif. Nah, lalu tentukan langkah keempat. Tentukan daerah penyelesaian untuk tanda ketidaksamaan lebih kecil atau lebih kecil sama dengan pada interval yang bertanda lebih besar atau lebih besar sama dengan ya pada interval yang bertanda positif. Jadi
Kalau misalkan tadi hasil dari langkah ketiga, daerah yang memuat nol itu misalnya positif, nah berarti tinggal lihat soalnya. Soalnya mintanya lebih besar atau lebih besar sama dengan. Nah, artinya dia kan bertanda positif, maka daerah itu merupakan penyelesaian. Tetapi jika soalnya meminta lebih kecil dan atau lebih kecil sama dengan, maka interval yang bertanda negatif yang merupakan penyelesaian. Baru langkah yang kelima, itu tulis himpunan penyelesaian, yaitu interval yang memuat daerah penyelesaiannya yang sudah diarsir tadi berdasarkan langkah keempat, disesuaikan dengan soalnya. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat contoh soalnya. Nah, di sini contoh soal yang pertama. Soalnya adalah tentukan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Nah, ini pertidaksamaan rasional ya. Nah, soalnya 2x min 4 per x min 3 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini berdasarkan tadi syarat yang pertama untuk syarat penyelesaian dari pertidaksamaan rasional adalah syaratnya adalah gx-nya atau fungsi pembilangnya itu tidak boleh sama dengan 0. Artinya kita cari dulu, karena fungsi pembilangnya x min 3, maka x min 3 tidak boleh sama dengan 0, sehingga min 3-nya kita pindahin. Nah, didapatlah syarat yang pertama, x tidak boleh sama dengan 3. Nah, ini disimpan dulu. Nanti untuk menentukan tanda pertidaksamaan yang sesuai. Lalu langkah pertama, pembuat 0. Karena ini bentuknya sudah bentuk umum. Nah, bentuk umum itu apa tadi? Ruas kanannya sudah 0, maka kita tidak perlu ubah lagi, gitu ya. Langsung ke langkah kedua, yaitu pembuat 0. Nah, pembuat 0 artinya fungsi pembilang sama penyebutnya disama denganin 0. Fungsi pembilangnya 2x min 4 sama dengan 0. Fungsi penyebutnya x min 3 sama dengan 0. Nah, kita sama dengan ini. Berarti min 4-nya pindah ruas jadi plus 4, 2x sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 4 dibagi 2. Dapatlah x yang pertama adalah 2. Kalau yang ini min 3-nya pindah, didapatlah x yang pertama itu sama, yang kedua itu sama dengan 3. Nah, setelah itu gimana? Dibuatlah garis bilangan. Gitu ya, dibuat garis bilangan, tulis titik-titik yang sudah didapat, yaitu x sama dengan 2, lalu x sama dengan 3. Nah, tentukan bulatannya langsung. Nah, di sini 2-nya bulatannya penuh gitu ya. Kenapa penuh? Karena di sini pakai sama dengan. Jadi dia bulatan penuh. Lalu kenapa 3-nya itu tidak penuh? Karena x sama dengan 3 tidak termasuk penyelesaian berdasarkan tadi syarat yang sudah ditulis di awal. X tidak boleh sama dengan 3, berarti 3-nya tidak ikut. Makanya bulatannya di sini menjadi bulatan kosong. Seperti itu. Paham ya? Nah, baru setelah itu gimana? Kita buat nih titik ujinya. Titik ujinya biasa, x sama dengan 0. Nah, ternyata 0 adanya di daerah ini, di depan 2. Gitu ya. X sama dengan 0. Nah, kita uji coba. X sama dengan 0 dimasukkan kemana? Ke sini. Ke soalnya. Karena ini udah sederhana ya. Langsung berarti nggak perlu dicari lagi. Langsung ke soalnya aja. 2 dikalikan 0 karena x-nya 0. 2x min 4 berarti 2 kali 0 kurang 4. Dibagi x min 3 berarti 0 kurang 3. Ternyata dapat min 4 per min 3. Nah, min dibagi min hasilnya plus 4 per 3 artinya positif. Sehingga daerah yang memuat 0 itu adalah positif. Nah, sehingga daerah yang lain tinggal berselingan aja. Kalau ini positif, berarti daerah berikutnya negatif, berikutnya lagi positif. Selang-seling. Gitu. Nah, setelah itu gimana? Tentukan daerah penyelesaiannya. Karena dia soalnya lebih besar sama dengan, berarti daerah yang penyelesaian adalah yang daerah berpositif. Nah, berarti daerahnya yang mana? Yang kita tandain yang positif. Gitu, yaitu didapat himpunan penyelesaiannya adalah x lebih kecil sama dengan 2, pakai sama dengan karena dia bulatannya penuh. Atau, kan yang satu ke kiri ke kanan, x lebih besar dari 3, tidak lebih besar sama dengan, karena tadi berdasarkan syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 3, jadi 3-nya nggak ikut, jadi hanya lebih besar dari 3. Nah, seperti itu untuk penyelesaiannya, bisa ya? Untuk contoh soal yang kedua, hampir sama di sini.
gitu ya. Cuma beda di sininya nggak pakai sama dengan gitu ya. Cuma bedanya nggak pakai sama dengan aja. Soalnya 1 min X per X min 4 lebih besar dari 0. Tetap dibuat syaratnya dulu. Untuk penyebutnya X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 4. Berarti 4-nya nanti nggak ikut ya. Lalu pembuat 0-nya karena ini sudah bentuk umum. Nah, 1 min X sama dengan 0 didapat min X sama dengan min 1. Didapatlah X-nya min 1 bagi min 1. Jadinya positif 1. Lalu X yang kedua, X min 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 4. Lalu kita buat garis bilangannya. Didapat X-nya 1 sama 4. Nah, bulatannya dua-duanya kosong. Karena emang jelas di sini soalnya tidak pakai sama dengan. Jadi sudah pasti dua-duanya bulatan kosong. Walaupun di sini emang sudah diketahui ya, X-nya itu tidak sama dengan 4. Artinya 4-nya nggak ikut. Nah, ternyata karena memang soalnya lebih kecil, berarti memang satunya juga tidak ikut. Nah, langsung aja uji coba. X sama dengan 0. X sama dengan 0-nya di depan 1 nih. Nah, masukkan ke pertidaksamaannya. Berarti 1 dikurang 0 karena 1 min X per 0 dikurang 4. Didapatlah 1 per min 4. Ini salah ya, min 4 harusnya ya. Sama dengan min 1 per 4. Artinya tandanya negatif. Berarti daerah yang memuat X sama dengan 0 itu negatif. Sisanya tinggal berselingan. Negatif, positif, negatif. Gitu, berselingan aja. Sehingga daerah penyelesaiannya yang mana? Karena yang diminta lebih besar, ya kan? Berarti yang diminta adalah yang positif. Berarti daerah yang di tengah itu merupakan daerah penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya sama dengan X lebih kecil dari 4, X lebih besar dari 1. Atau di antara 1 sama 4. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Untuk contoh soal yang ketiga, nah ini masih bentuk yang tidak perlu disederhanakan ya, karena dia sudah termasuk ke bentuk umum, karena ruas kanannya sudah 0. Yang membedakan hanya tanda pertidaksamaan aja untuk contoh soalnya. Nah, di sini X plus 5 per X min 2 lebih kecil dari 0. Tetap disyarat dulu, pokoknya syarat dulu yang pertama. Penyebutnya X min 2, berarti X min 2 tidak boleh sama dengan 0. Didapatlah X tidak boleh sama dengan 2. Simpan dulu. Nah, lalu cari pembuat 0-nya. X plus 5 sama dengan 0, didapat X-nya sama dengan min 5. X min 2 sama dengan 0, dapat X-nya sama dengan 2. Buat garis bilangan. Didapat X-nya min 5 sama 2. Karena di sini lebih kecil, berarti bulatannya dua-duanya kosong gitu ya. Karena di sini juga X-nya tidak boleh sama dengan 2. Lalu habis ini gimana? Kita cari permisalan untuk uji cobanya. X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu di antara atau di tengah-tengahnya min 5 sama 2 ternyata. Gitu letaknya. Nah, lalu kita masukkan ke bentuk pertidaksamaannya. 0 tambah 5 per 0 dikurang 2. Didapatlah 5 per min 2. Jadi negatif 5 per 2. Artinya daerah yang memuat 0 itu berarti negatif. Berarti yang lainnya tinggal selang-selingnya aja. Kalau tengah negatif berarti kiri kanannya positif. Nah, soalnya mintanya apa? Lebih kecil. Berarti yang merupakan penyelesaian adalah daerah yang bernilai negatif. Yaitu apa? Himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil dari 2, X lebih besar dari min 5 atau di antara. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Gitu ya. Contoh selanjutnya, ini juga sama. Sebenarnya hampir-hampir sama, cuma bedanya pakai sama dengan. Jadi bedain ya. Ini hanya sebagai contoh kalau semua pertidaksamaan caranya berlaku sama. Gitu ya. Nah, ini X min 2 per 2X min 6 lebih kecil sama dengan 0. Tetap syaratnya. 2X min 6 tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat awalnya. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan 3. 3 dapat dari mana? 6-nya pindah ya, jadi 6. Lalu dibagi 2, jadinya 3. Sama nih, dilihat dari pembuat 0 sebenarnya udah kelihatan. Nah, pembuat 0-nya X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Nah, ini dapat 2X min 6 sama dengan 0, 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 dibagi 2, dapat X sama dengan 3. Buat garis bilangannya. Dapat 2 sama 3 tadi X-nya. Lalu kita
uji coba. Oh, kita buat dulu nih bulatannya. Bulatannya penuh atau kosong? Yang penuh hanya di 2 saja. Yang 3 tidak penuh karena dia tidak boleh sama dengan 3 berdasarkan syarat gitu ya. Nah, lalu kita masukkan nilai X-nya. Mau nilai X sama dengan berapa? Tetap 0 yang kita pakai. 0 ada di depan 2. Nah, kita masukkan ke bentuk pertidaksamaannya. 0 dikurang 2 per 2 kali 0 min 6. Didapat min 2 per min 6. Min bagi min plus. Jadinya disederhanakan jadi 1/3. Positif. Artinya daerah yang memuat 0 berarti positif. Sisanya selang-seling aja. Plus min plus gitu ya. Nah, soalnya mintanya lebih kecil sama dengan. Artinya daerah yang penyelesaian berarti yang min atau yang plus. Berarti yang min karena lebih kecil. Nah, berarti daerah penyelesaiannya yang tengah. Gitu ya, yaitu apa? X lebih kecil dari 3, nggak pakai sama dengan ya, karena bulatannya kosong. X lebih besar sama dengan 2, karena dia pakai sama dengan soalnya. Bisa ya, sampai sini ya. Ini yang dasarnya tuh semuanya ada contohnya. Jadi nanti tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja. Nah, contoh yang kelima. Nah, di sini untuk contoh yang kelima berlaku untuk bentuk yang belum umum gitu ya. Kenapa belum umum? Karena dia yang ruas kanannya masih satu. Sedangkan kalau bentuk umum itu dia ruas kanannya harus apa? Harus 0 gitu ya. Nah, berarti satunya harus diapakan dulu? Harus dipindahkan terlebih dahulu. Tapi sebelum kita pindahkan tetap ya, untuk penyebutnya GX harus tidak boleh sama dengan 0. Berarti X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak sama dengan 4. Baru nih kita cari bentuk umumnya. Nah, satunya jangan dikali silang ya, itu nggak boleh. Gitu ya, nggak boleh dikali silang. Satunya harus kita pindahkan ke ruas kiri terlebih dahulu. Tadinya di ruas kanan. Berarti 2X min 1 per X min 4 dikurang 1 karena tadinya positif 1. Dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, sudah 0 nih yang kanannya. Tapi yang ini belum sederhana. Kita sederhanakan dulu. Nah, berdasarkan apa yang sudah kita pelajari nih, dasar untuk membuat operasi pecahan. Nah, 1. Nah, sedangkan di sini 2X min 1 per X min 4. Penyelesaiannya gimana nih penyederhanaannya? Nah, karena lawannya itu penyebutnya X min 4, 1 itu ibaratkan, kan kalau misalkan 1 itu kan sama aja 3/3 gitu kan ya, kalau ada angkanya ya. Atau 4/4 gitu ya. Nah, berarti kalau tergantung dari penyebut lawannya, karena penyebut lawannya X min 4, maka 1 itu sama aja atau senilai dengan X min 4 per X min 4. Gitu ya. Nah, berarti kalau 2, ya berarti tinggal dikaliin aja. 2 kali X min 4 per X min 4. Jadi harus ada yang sama atas sama bawahnya. Tinggal diganti di sini angkanya untuk di depannya. Gitu ya, berdasarkan konsep pecahan. Kemarin sudah sedikit kita bahas. Gitu. Nah, sampai sini kita operasikan. Karena penyebutnya sudah sama, yang dioperasikan hanya pembilangnya saja. Berarti 2X min 1, ini kalau X min 4-nya masih satu paket ya, ketemu min. Ingat, tandanya pasti ada yang berubah. Min ketemu X jadi min X. Lalu min ketemu min 4 jadinya plus 4. Gitu. Jadi 2X min X, lalu ini min 1 ditambah 4. Sehingga didapat 2X kurang X itu X. Min 1 tambah 4 itu plus 3. Sehingga dapat X plus 3 per X min 4. Lebih besar sama dengan 0. Ini bentuk umum yang sudah sederhana. Kalau sudah dapat, baru masuk ke langkah kedua, yaitu apa? Pembuat 0. Berarti yang sudah didapat tadi di langkah pertama bentuk umumnya, X plus 3 sama dengan 0, X min 4 sama dengan 0. Didapatlah X-nya sama dengan min 3, lalu X sama dengan 4. Baru lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu membuat garis bilangan gitu ya. Dibuat garis bilangan ya, tadi dapat X-nya min 3 sama 4 gitu ya. Lalu bulatannya apa? Karena dia soalnya lebih besar sama dengan, berarti bulatannya penuh. Tapi tadi syarat pertama X-nya tidak boleh sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 bukan penyelesaian, maka bulatannya kosong. Nah, baru kita uji coba. Kita ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 di antara min 3 sama 4 ternyata. Nah, kita masukkan tadi hasilnya. Berdasarkan yang terakhir ya, tadi yang dari langkah pertama, yaitu X plus 3 per X min 4. Nah, itu dimasukkan ke situ. Nah, berarti 0 tambah 3, 0 dikurang 4. Dapat 3 per min 4, jadinya min 3/4. Ternyata negatif. Daerah yang memuat 0 negatif, gitu ya.
min. Berarti yang lain kiri kanannya positif karena selang-seling. Nah, karena soalnya mintanya lebih besar sama dengan, berarti yang merupakan penyelesaian yang mana? Yang positif pastinya, gitu ya. Yang lebih kecil dari min 3 sama yang lebih besar dari 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya X lebih kecil sama dengan min 3 atau X lebih besar. Nggak pakai sama dengan, karena tadi bulatannya kosong, karena X-nya tidak termasuk. Berarti X lebih besar dari 4. Nah, itu penyelesaiannya. Bisa ya sampai sini ya. Nah, contoh yang terakhir nih. Ini contoh yang terakhir. Sama seperti yang contoh kelima. Artinya belum ke dalam bentuk umum, harus kita sederhanakan dulu. Caranya tetap sama, gitu ya. Langkah awal tetap harus penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Itu dulu pokoknya yang dicari. Berarti 3x min 6 tidak boleh sama dengan 0, artinya x-nya tidak boleh sama dengan 2 karena 6 dibagi 3. Gitu ya. Simpan dulu. Lalu cari bentuk umumnya. Nah, bentuk umumnya 2-nya pindahin supaya kanannya 0, gitu ya. Jadi minus 2. X per 3x min 6 min 2 lebih kecil dari 0. Nah, tadi 2 itu kalau biar sama penyebutnya sama 3x min 6 berarti tinggal dikali aja. 2, kalau tadi kan langsung tuh x min 4 ya. X min 4 per x min 4 karena 1. Nah, kalau di sini 2 berarti tinggal ditulis 2 kali berapa penyebutnya? 3x min 6 per sama nih, atas sama bawahnya. Karena kan kalau dicoret dia habis tinggal 2 aja. Nah, berarti kita tulis lagi 3x min 6 per 3x min 6. Sehingga nanti penyebutnya jadi sama. Baru kita selesaikan yang atasnya, pembilangnya. Berarti x, ini kan tetap x ya. Lalu ini min 2 ketemu itu dikalikan dengan 3x, jadi min 6x. Terus min 2, ini kan min ya, dikalikan min 6, jadi plus 12 per 3x min 6. Lebih kecil dari 0, yang atas sederhanakan, x min 6x plus 12. Berarti jadinya min 5x plus 12 per 3x min 6. Nah, ini sudah sederhana. Baru kita sama denganin 0. Min 5x sama dengan min 12. Berarti karena 12 ya pindah. Berarti x-nya sama dengan min 12 per min 5. Didapat x-nya sama dengan positif 12 per 5. Terus yang bawah atau penyebut 3x min 6 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti x sama dengan 6 per 3 atau 2. Berarti langkah selanjutnya yang ketiga, dibuatlah garis bilangan. Nah, buat garis bilangan tadi dapatnya 2 sama 12 per 5 ya. Nah, 12 per 5 itu sekitar 2 koma, makanya dia 2-nya di sebelah kiri. Lalu tanda bulatannya kosong dua-duanya, karena soalnya lebih kecil, nggak pakai sama dengan. Karena juga tadi dia nggak boleh sama dengan 2 ya. Nah, makanya bulatannya kosong. Terus kita uji coba. X sama dengan 0. X sama dengan 0-nya di depan 2. Nah, kita masukkan hasil dari langkah pertama ya. Hasil terakhir dari langkah pertama itu tadi min 5x plus 12 per 3x min 6. Masukin x sama dengan 0-nya. Min 5 kali 0 plus 12 per 3 kali 0 min 6. Sama dengan 12 per min 6. Dapat min 2. Negatif. Nah, daerah memuat 0 negatif. Berarti sisanya positif, negatif. Selang-seling. Negatif, positif, negatif. Gitu ya, pokoknya selang-seling setiap daerah. Nah, sehingga yang diminta yang positif atau negatif? Soalnya lebih kecil. Berarti yang diminta adalah negatif. Berarti yang mana? Yang lebih kecil dari 2 dan lebih besar dari 12 per 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari 2 atau X lebih besar dari 12 per 5. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, jadi harus diikuti langkah-langkahnya gitu ya. Kalau sudah bentuk umum berarti langkahnya hanya 3. Tapi kalau misalkan dia belum bentuk umum, ya berarti nanti ada 4 langkahnya yang harus ditulis. Seperti itu. Oke, ini latihannya. Ada 6 soal berdasarkan contohnya. Jadi nanti tinggal ikuti saja contohnya yang sudah ada gitu ya. Jadi jangan bingung-bingung. Tinggal ikuti contoh yang sudah Ibu ajarkan barusan. Oke, sekian dari Ibu untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih belum paham juga, silakan hubungi Ibu via WhatsApp. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.